Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arinda Amalia Putri dengan nomor induk mahasiswa 220102019. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah materi, yaitu mengenai arsitektur komputer. Pertama-tama, perlu diketahui arti dari komputer adalah sebuah mesin hitung elektronik yang secara cepat menerima informasi masukan digital dan mengolah informasi tersebut menurut seperangkat instruksi yang tersimpan dalam komputer tersebut dan menghasilkan keluaran informasi yang dihasilkan setelah diolah. Juga, kita perlu tahu arti dari arsitektur adalah seni dan ilmu merancang serta membuat konstruksi bangunan atau metode dan daya rancang suatu konstruksi bangunan. Nah, sekarang yang akan kita bahas, yang pertama yaitu, apa itu arsitektur komputer? Arsitektur komputer adalah perangkat yang dipakai untuk pengolah data sesuai dengan perintah-perintah yang diberikan. Kata komputer sebenarnya berasal dari orang yang pekerjaannya melakukan perhitungan aritmetika. Arsitektur komputer mempelajari atribut-atribut sistem komputer yang terkait dengan seorang programmer. Contohnya, set instruksi atau biasa yang dikenal dengan Instruction Set Architecture (ISA), aritmetika yang digunakan, teknik pengalamatan, dan mekanisme input-output. Dalam arsitektur komputer, atribut sistem komputer dipelajari secara langsung mempengaruhi eksekusi logika program. Selanjutnya, yang kedua yaitu bagian utama arsitektur komputer. Bagian utama arsitektur komputer ada 4, yaitu pertama, Arithmetic Logic Unit atau biasa disingkat sebagai ALU, kedua yaitu Control Unit, ketiga Memori, dan keempat Input dan Output. Yang pertama yaitu Arithmetic Logic Unit atau biasa disingkat sebagai ALU. ALU adalah salah satu bagian dari sebuah microprocessor yang berfungsi untuk melakukan operasi hitungan aritmetika dan logika. Contoh operasi aritmetika adalah operasi penjumlahan dan pengurangan. Sedangkan contoh operasi logika adalah logika AND dan OR. Selanjutnya itu fungsi ALU, Arithmetical Logic Unit. Pertama, melakukan suatu proses data yang berbentuk angka dan logika, seperti data matematika dan statistika. Kedua, melakukan keputusan dari operasi sesuai dengan instruksi program, yaitu operasi logika, logical operation. Ketiga, melakukan perhitungan aritmetika yang terjadi sesuai dengan instruksi program. Yang keempat, membantu kontrol unit saat melakukan perhitungan aritmetika dan logika. Selanjutnya yaitu skema kerja dari Arithmetical Logic Unit dan komponen-komponen pendukungnya. Yang pertama, ALU akan bekerja setelah mendapat perintah dari kontrol unit yang terletak pada prosesor. Selanjutnya, kontrol unit akan memberi perintah sesuai dengan komando yang tertulis pada register. Jika isi register memberi perintah untuk melakukan proses penjumlahan, maka PC akan menyuruh Arithmetical Logic Unit untuk melakukan proses penjumlahan. Selain perintah, register pun diberisikan operan-operan. Setelah proses Arithmetical Logic Unit selesai, hasil yang terbentuk adalah sebuah register yang berisi hasil atau suatu perintah lainnya. Selain register, Arithmetical Logic Unit pun mengeluarkan suatu flag yang berfungsi untuk memberitahu kepada kita tentang kondisi suatu prosesor, seperti apakah prosesor mengalami overflow atau tidak. Yang kedua yaitu control unit. Adalah salah satu bagian dari CPU yang bertugas untuk memberikan arahan terhadap operasi yang dilakukan di bagian Arithmetical Logic Unit di dalam CPU tersebut.
Output dari control unit ini akan mengatur aktivitas dari bagian lainnya dari perangkat CPU tersebut. Pada awal-awal desain komputer, control unit diimplementasikan sebagai ad hoc logic yang susah untuk didesain. Sekarang, control unit diimplementasikan sebagai sebuah mikroprogram yang disimpan di dalam tempat penyimpanan kontrol. Selanjutnya, fungsi control unit. Yang pertama, untuk mengambil instruksi yang akan diproses. Kemudian, untuk mengimplementasikan instruksi yang kemudian dikonversi menjadi sinyal-sinyal kontrol. Yang ketiga, menyampaikan instruksi yang sudah melalui proses decoding ke unit aritmetika dan logika, apabila instruksi tersebut membutuhkan operasi perhitungan atau perbandingan logika. Yang keempat, mengirim dan menyimpan hasil pelaksanaan instruksi ke dalam RAM untuk diakses oleh pengguna. Cara kerja control unit. Yang pertama, control unit mengatur kapan alat masukan menerima data dan kapan data diolah serta kapan ditampilkan pada alat keluar. Control unit mengartikan instruksi-instruksi dari program komputer membawa data dari alat masukan ke main memori, mengambil data dari memori untuk diolah. Bila ada instruksi untuk perhitungan aritmetika atau perbandingan logika, control unit mengirim instruksi tersebut ke arithmetic logic unit. Hasil dari pengolahan data ini dibawa oleh control unit ke main memori lagi untuk disimpan. Selanjutnya yang ketiga yaitu memori. Seperti pada gambar tersebut, memori adalah perangkat keras hardware yang digunakan untuk menyimpan data berupa informasi atau instruksi yang bersifat sementara maupun permanen. Fungsi memori dan cara kerjanya. Pertama, memori menampung instruksi ataupun program dari peranti masukan atau dari peranti pengingat sekunder. Kedua, memori menyimpan daya hasil pemrosesan aritmetika logic unit sebelum dikirim ke peranti keluaran atau output. Ketiga, memori menyimpan data dari peranti masukan input sampai data dikirim ke aritmetika logic unit untuk diproses lebih lanjut. Selanjutnya yaitu jenis utama memori komputer. Ada dua, yaitu RAM dan ROM. RAM adalah Random Access Memory. Memorinya bersifat sementara, sedangkan ROM, Read Only Memory, memorinya bersifat permanen. RAM, data dapat ditulis dan dibaca, sedangkan ROM data hanya dapat dibaca. Kapasitas RAM penyimpanan berkisar antara 1 sampai 256 GB. Sedangkan kapasitas ROM penyimpanan berkisar antara 4 sampai 8 MB. Data yang disimpan dapat diambil dan diubah. Sedangkan ROM, data yang disimpan tidak dapat diubah. RAM lebih cepat daripada ROM karena merupakan memori kecepatan tinggi, sedangkan ROM lebih lambat daripada RAM. RAM lebih mahal daripada ROM, sedangkan ROM lebih murah daripada RAM. Yang keempat yaitu input dan output. Input adalah perangkat untuk memasukkan perintah atau data yang akan diproses oleh komputer, yang berfungsi untuk memasukkan data dan mentransfer data dari luar ke mikroprosesor yang berupa signal data maintenance atau signal input. Biasanya signal input berupa data yang masuk dalam mikroprosesor. Di sini saya sudah memberi contoh. Input itu contohnya keyboard, mouse, joystick, scanner, dan light pen. Output adalah komponen komputer yang berfungsi menghasilkan data yang bisa dilihat, didengar, ataupun dipahami. Output bisa menghasilkan suara, gambar, video, maupun teks, bergantung dengan jenis perangkat outputnya.
Fungsi dari output adalah menerima olahan data dari mikroprosesor CPU komputer berupa tulisan, suara, gambar, dan lainnya. Contoh-contoh dari output yaitu proyektor, headset, printer, monitor komputer, speaker, dan lain sebagainya. Input dan output biasanya diberi simbol I_O yang berarti input-output. Selanjutnya yang ketiga yang akan kita bahas yaitu jenis arsitektur komputer. Jenis arsitektur komputer ada 4, yaitu yang pertama SISD, Single Instruction Single Data. Yang kedua, SIMD, Single Instruction Multiple Data. Yang ketiga, MISD, Multiple Instruction Single Data. Dan yang keempat, MIMD, Multiple Instruction Multiple Data. Yang pertama yaitu Single Instruction Single Data atau biasa disingkat sebagai SISD. Adalah sebuah komputer yang tidak memiliki cara untuk melakukan paralelisasi terhadap instruksi atau data. Contoh mesin SISD adalah PC tradisional atau mainframe yang sudah tua. Yang kedua yaitu Multiple Instruction Single Data atau disingkat sebagai MISD adalah sebuah komputer yang dapat melakukan banyak instruksi terhadap satu aliran data. Yang ketiga yaitu Single Instruction Multiple Data atau disingkat sebagai SIMD adalah sebuah komputer yang mampu memproses banyak aliran data dengan hanya satu instruksi, sehingga operasi yang dilakukan adalah operasi paralel. Contoh dari SIMD adalah prosesor larik, yaitu array processor atau GPU. Dan keempat yaitu MIMD, Multiple Instruction Multiple Data. Adalah sebuah komputer yang memiliki beberapa prosesor yang bersifat otonomus yang mampu melakukan instruksi yang berbeda pada data yang berbeda. Entah itu menggunakan satu ruangan memori secara bersama-sama atau sebuah ruangan memori yang terdistribusi. Selanjutnya yaitu bagian utama dari arsitektur komputer. Ada terbagi menjadi dua, yaitu pertama arsitektur set instruktur. Yang kedua, arsitektur sistem perangkat keras. Arsitektur set instruktur adalah spesifikasi yang menentukan bagaimana pemrogram bahasa mesin berinteraksi dengan komputer. Sedangkan arsitektur sistem perangkat keras merupakan subsistem perangkat keras dasar, yaitu CPU, memori, dan OS. Selanjutnya yaitu fungsi arsitektur komputer. Pertama, arsitektur komputer dapat memperbaiki komputer dengan mudah. Yang kedua, arsitektur komputer dapat meningkatkan penggunaan prosesor. Yang ketiga, arsitektur komputer dapat meningkatkan user, yaitu pengguna komputer. Dan yang keempat, arsitektur komputer dapat memastikan kelancaran komponen. Juga arsitektur komputer dapat memberikan gambaran tentang aplikasi yang akan dibuat. Baik, terakhir yang akan kita bahas yaitu mengukur kualitas arsitektur komputer. Pertama, generalitas. Generalitas adalah ukuran besarnya jangkauan aplikasi yang bisa cocok dengan arsitektur. Yang kedua yaitu daya terap atau applicability adalah pemanfaatan arsitektur untuk penggunaan yang telah direncanakan. Yang ketiga yaitu efisiensi, adalah ukuran rata-rata jumlah hardware dalam komputer yang selalu sibuk selama penggunanya biasa. Yang keempat yaitu kemudahan penggunaan arsitektur, adalah ukuran kesederhanaan bagi programmer sistem untuk mengembangkan atau membuat software untuk arsitektur tersebut, misalnya sistem pengoperasiannya atau compilernya. Yang kelima yaitu malleability atau daya tempa, adalah ukuran kemudahan bagi perancang untuk mengimplementasikan komputer yang mempunyai arsitektur itu dalam jangkauan yang luas.
Dan yang keenam adalah daya kembang atau expandibility. Adalah ukuran kemudahan bagi perancang untuk meningkatkan kemampuan arsitektur. Misalnya kemampuan ukuran memori maksimumnya atau kemampuan aritmetikanya. Dari 4 ukuran yang sebelumnya, yaitu daya terap, generalitas, efisiensi, dan kemudahan penggunaan, berlaku untuk arsitektur rumpun komputer. Sedangkan 2 ukuran yang terakhir, yaitu daya tempa dan daya kembang, umumnya berlaku untuk implementasi komputer dalam satu rumpun. Baik, sekian presentasi dari saya. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.